Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada sahabat Kepal semuanya. Bertemu kembali dengan saya pada acara Studio Dokter Kepal pada hari ini. Saya akan memandu acara ini. Dari Pematna, seperti Asis bersama kita pada pagi ini akan membahas tentang mengenali asma pada anak. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Dr. Herfiani, spesialis anak. Beliau adalah dokter anak di Rumah Sakit Umum Bupati Muza. Kemudian beliau juga berpraktek di Rumah Sakit Fatima dan juga beliau berpraktek di Apotek Primaya. Selamat pagi Bu Dr. Herfiani. Selamat pagi. Jadi Bu, kita pagi hari ini akan membahas tentang asma pada anak. Nah, sekarang Bu, Dok, apa sih asma itu Dok sebetulnya dan mengapa terjadi pada anak? Asma itu adalah penyakit pada dewasa dan anak. Kalau dalam hal ini kita berada tentang anak, di mana mengenai saluran pernapasan yang ditandai dengan gejala batuk terutama pada malam hari atau subuh, seperti dada terhimpit dan sesak napas berbunyi. Nah, ditambah lagi dengan adanya riwayat alergi pada keluarga dari orang tua atau dari ibu dan bapaknya anak tersebut. Nah, jadi kalau asma itu harus ada faktor genetik ya Dok ya berarti ya. Dan ada faktor riwayat alergi pada anaknya ya. Nah, kemudian Dok, apa sih Dok bedanya batuk pada asma dengan batuk pada yang bukan asma Dok? Biasanya kalau batuk dengan asma itu biasanya ditandai dengan adanya seperti bunyi kucing gitu, bunyi istilahnya. Biasanya pasti ada, tapi kadang-kadang tidak terdengar oleh tanpa stetoskop ya. Ketika berobat ke dokter ternyata ada bunyi itu. Ya, Dok, jadi penyebabnya apa Dok? Paling sering nih pada asma penyebabnya? Faktornya tadi adanya faktor pencetus. Ya, pencetus itu seperti apa Dok? Banyak pada pencetus itu misalnya faktor-faktor alergen, misalnya makan makanan ya, seafood atau makanan laut lah. Kemudian adanya debu ya. Kemudian ada asap rokok, pertama itu sering sekali kipas angin, kemudian tungau di rumah, serbuk bunga ya. Kemudian ada lagi penyakit asma itu dicetuskan ketika anak-anak itu over exercise, jadi kelelahan yang terlalu berlebihan ya, main-main berlebihan sehingga langsung sesak, sering begitu. Kemudian untuk kalau kita sudah mengenali gejala-gejala asma tersebut, apa yang bisa ibu-ibu nih yang di rumah bisa lakukan kalau misalnya anaknya muncul gejala seperti itu? Makanya itu orang tua, ibu atau bapak itu harus mengetahui apa gejala asma itu dan harus paham asma itu sendiri. Nah, sebelum saya mau cerita dulu misalnya, makanya kita dokter anak organisasi profesi yang selalu setiap kali ulang tahun, misalnya kemarin kan ulang tahun paru, kemudian ulang tahun organisasi. Nah, sekarang ulang tahun asma ini kan selama seminggu ini kita mengadakan kayak ini di live, kemudian mengadakan nanti rencana webinar ya. Kemudian penyuluhan di rumah sakit. Kemudian satu lagi untuk menampung ibu-ibu orang tua yang belum paham terhadap asma. Jadi rencana kita akan mengadakan klub asma seluruh Bangka Belitung. Untuk komunitas. Nah, sehingga nanti kalau misalnya ibu itu kan susah menanya dan siapa. Kalau dengan ada itu ibu itu bisa melakukan konsultasi pakai WA, pakai apa. Nah, terus penyuluhan dokter setiap 9 kali atau 12 kali pertemuan nanti
akan mudah kepada pasien untuk apa namanya untuk memperkuat anaknya sehingga anaknya nanti untuk pencegahan terhadap kambuhnya yang akan datang berkurang. Jadi diharapkan dengan adanya komunitas ini para orang tua bisa lebih memantau anak-anak yang asma tadi ya dok ya. Dan juga mungkin bisa cepat dalam misalnya berkonsultasi mungkin ke rumah sakit, kita bisa lewat WA gitu ya, kita bisa telepon, jadi bisa lebih memudahkan orang tua pasien asma ya dok ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bentuk ya dok ya komunitas tersebut. Kemudian jadi tadi kalau sudah muncul nih gejala-gejala asma tadi, berarti orang tua yang di rumah nih apa yang harus dilakukan gitu? Ya, mestinya kan dia berobat ke dokter, ya ke tempat misalnya ke puskesmas atau mana. Kalau misalnya belum berobat kan nggak tahu bagaimana. Nah, jadi setelah itu pasti diberikan untuk obat yang masih peredanya, kemudian ada kontrol. Nah, kemudian harus diberikan ditahu juga tentang obat-obat tercetus sehingga untuk yang kedepannya tidak terulang lagi. Jadi misalnya mestinya kalau anaknya sudah asma sudah misalnya berapa bulan misalnya pasti dia sudah ke dokter sudah bisa dia mengurangi menangani serangan asma misalnya dengan nebulizer atau dengan inhalasi alat inhalasi. Iya. Jadi tuh kalau ini kan banyak nih kita pasien-pasien asma tuh bandel ya dok ya. Jadi faktor-faktor pencetus ini tidak bisa dihindari, tidak mau dihindari. Jadi otomatis gejala asma tersebut pasti akan muncul. Nah ini bagaimana kita mengatasi pasien-pasien yang bandel-bandel kayak gini gitu? Ya, makanya itu orang tua itu biasanya tidak mau menyadari, tidak mau sadar, tidak ada kemauan dan tidak ada kemampuan untuk berbenah diri untuk pola hidup sehat. Nah itu artinya akibatnya mereka sering kambuh gitu ya anaknya tadinya. Nah kita anjurkan untuk sering-sering kontrol. Tapi kalau dia nyatanya dia nggak mau ya risikonya pasti kambuh terus usahanya sehingga tumbuh kembang anaknya kan jadi terhambat. Nanti kita harus betul-betul edukasi ya dok ya. Edukasi betul-betul kepada orang tua pasien. Iya, edukasi terus-menerus. Makanya perlunya tadi yang komunitas ya dok ya. Mudah-mudahan nanti kita akan bentuk dok ya itu. Gitu nah. Setelah kita tadi faktor tersebut sudah dihindari, kemudian sudah minum obat, tetapi kok masih kadang-kadang orang tua pasien itu masih ada muncul dok gejalanya. Nah itu apakah nanti ke depannya akan lebih parah lagi atau gimana tuh? Gejalanya itu nanti. Iya, makanya masih muncul artinya yang selama ini harus dikerjakan mungkin orang tuanya diabaikan, mungkin pasti ada itu. Kalau misalnya dia teratur, misalnya dia selalu mencegah faktor risiko tadi kan biasanya berkurang biasanya. Biasanya pasti ada yang karena orang tua kan nggak mengakui semuanya itu kan sudah semua gitu kan. Kan misalnya termasuk dia tadi bulu kucing, binatang peliharaan, terus karpet, mainan-mainan berbulu kan, nah, itu mempengaruhi juga terhadap keserang kambuhnya penyakit asma. Begitu harus betul kita hindari ya kucing. Benar, edukasi itu paling penting gitu ya, paling penting. Dan memang kita juga mengedukasi orang tua pasien supaya mengajari anaknya ya dok ya, supaya tadi bisa tapi nggak main dengan kucing, nggak beli boneka-boneka yang berbulu atau pakai karpet yang berbulu gitu ya dok ya. Nah, kemudian dok setelah itu apa aja sih kalau pasien ini sudah diobati, nah apa yang harus dipantau di rumah selama pengobatan? Dia obat-obatannya misalnya dia kan harus ada faktor pemberian obat kontrol kan, obat kontrol itu harus diminum terus sampai dia terjadi tidak terkambuh, terjadi terkontrol asmanya. Wah, terkontrol artinya dia di bawah kurang dari 2 kali seminggu ya, tidak terjadi atau tidak terjadi. Jadi
tidak ada batuk malam, tidak ada sesak. Itu jadi terusnya minum itu obat yang kontrol tadi. Selain menghindari faktor pencetus, kemudian obat-obatan, apalagi dok yang harus kita pantau atau kita harus berikan pada anak asma. Pantau perkembangannya. Nah makanya dia nanti kalau misalnya anak asma itu kan kalau misalnya dia sering kambuh kan jadi tumbuh kembang tidak bagus, efek samping obatnya misalnya dia kan terlalu banyak minum obat jadinya kan. Nah, jadi tumbuh kembangnya harus dipantau juga, berat badan, tinggi badan. Jadi satu gizinya harus kita pantau setiap bulan gitu ya. Jadi kita jangan sampai anak tersebut terjadi stunting ya. Kemudian itu yang penting, imunisasi diperhatikan. Imunisasinya tuh, takutnya nanti dengan dia sibuk asma terus lupa imunisasi. Memang ini imunisasi ini banyak sering dilupakan oleh orang tua pasien, menganggap bahwa tidak perlu lagi imunisasi, padahal tidak ya dok ya. Imunisasi harus kita lengkapi kalau memang belum diberikan. Nah, Sobat Ham, kita sudah membahas sekilas tentang asma pada anak. Ini saya akan membuka sesi tanya jawab kepada Sobat Ham semuanya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan menulis komen di kolom chat Instagram kita. Ya, kami tunggu. Jadi tadi selain kita bicara tentang faktor pencetus nih dok, selain bulu kucing, tadi selimut berbulu, kemudian boneka berbulu, apalagi dok? Tadi makanan ya dok ya, makanan seafood, seafood. Selain seafood apa? Telur, gitu. Mungkin itu teman-teman Vicky kita ya. Ya, snack itu harus betul-betul dihindari ya. Selain makanan dok, tadi atau exercise, jadi kegiatan berlebihan. Kemudian apalagi dok yang saya tahu kalau aku psikologis juga berpengaruh ya dok ya. Misalnya dia terlalu tertawa berlebihan itu bisa membuat asma ya dok ya. Jadi ayah bunda kita jangan sampai membuat anak kita terlalu euforia, terlalu tertawa ya berlebihan juga tidak boleh. Kemudian sedih juga tidak boleh ya, sedih yang berlebihan juga kita betul-betul kita hindari. Menangis juga. Ya menangis ya dong, bisa buat umat sebenarnya. Oke, sudah ada belum itu pertanyaan di kolom chat kita? Mana? Itu sudah dibahas ya, dan sudah semuanya semua. Jadi ini kalau pada gejala asma, kadang-kadang itu kita orang tua nggak tahu kok anaknya apa, kok asma. Banyak yang berobat ke bukan ke anak, jadi sebenarnya tidak ketahui gitu ya. Itu banyak teman pasien-pasien kita yang tidak ada yang paksa obat ke dokter tersebut. Nah, sekarang batasan usia anak itu untuk yang menurut dokter ayah sudah tahu nih usia berapa sih dok? 0 sampai 18 tahun. 0 sampai 18 tahun ya dok ya. Dari WHO ada data ilmiah ya dok. saya juga lihat dari rumah sakit di sini masih ada yang belum mengikuti umur tersebut. Ada rumah sakit yang udah bagus juga, udah terkenal, tapi masih dia belum mengikuti usia itu. Masih belum 14 tahun ya, masih 14 tahun. Ya jadi menurut usia menurut WHO itu 0 sampai 18 tahun. Karena dari literatur dikatakan menunggu berhentikan bulan bulan 12 tahun itu. Ya. Jadi ayah bunda kalau anaknya yang sakit masih dalam batas usia 0 sampai 18 tahun, obatnya kedokteran mungkin ya. Oke. Ya. Oke dok, tadi selain faktor pencetus yang kita harus hindari kan tadi ada obat kontrol ya dok ya, sama obat pekerja ya, pekerja asma
asma sesaknya. Nah itu bisa diinfokan nggak dok? Obatnya itu dalam bentuk apa sih? Misalnya ada yang instan atau tablet atau sirup gitu dok. Jenis bentuknya dok, bentuk obatnya. Bisa obatnya yang kalau bisa dijelaskan kalau bawah 5 tahun itu bagi inhalasi, inhalasi. Lihat kedua gitu ya dok ya. Terus inhalasinya itu sangat seperti kita agensin itu obat juga ditambah lagi biasanya kita inhalasi sesuai itu yang paling bagus yang yang tapi sayangnya kadang-kadang di BPJS nggak ada ya. Enggak di platform ya mas ya. Tapi sebetulnya baru-baru itu sudah ada semua ya sudah dimasukkan ya. Ada sih kok ini. Ada dokter. Nah itu kalau ini kan ada pertanyaan. Nih dokter. Mahal nggak dok ya? Kalau mau cek asma, mahal nggak ya? Iya. Kalau cek asma biayanya mahal atau enggak gitu. Jadi kan pemeriksaan tadi kita belum bahas kok pemeriksaan pada pasien asma nih. Pemeriksaan penunjang apa sih yang harus dilakukan untuk menentukan pasien anak tersebut asma atau bukan? Pada umumnya penyakit asma ini pada anak itu di mana tahu dengan gejala klinis kemudian riwayat COVID tadinya harus pemeriksaan sebelum itu ya flu tapi kan untuk yang di bawah 5 tahun itu susah. Terus alat-alat itu tidak semua rumah sakit yang ada kan spirometri itu kan untuk menentukan adanya obstruksi enggak di dalam pasien. Nah itu tapi kalau tidak ada ini dari anamnesis saja sama riwayat segala itu udah bisa kita. Oke, jadi sebetulnya pemeriksaan pada pasien asma itu tidak mahal ya dok. Ya, jadi hanya kita berdasarkan gejala klinis, ada riwayat alergi, kemudian ada riwayat riwayat asma pada keluarga dan juga kita pemeriksaan fisiknya ya dok ya. Kita temukan tadi ada bunyi ya di paru-parunya. Jadi ayah bunda sebetulnya pemeriksaan asma nggak mahal, silahkan ayah bunda berkonsultasi ke rumah sakit ke klinik anak untuk pemirsanya tidak mahal kecuali memang yang anak sudah di atas 5 tahun itu bisa ada pemeriksaan penunjang tambahan yaitu spirometri ya, tapi tidak semua rumah sakit itu ada alatnya. Misalnya memang ronsen hasil ronsen dari asma itu biasanya tidak ada. Malah ketemunya pneumonia. Jadi ronsen dada foto ya foto ronsen pada dada pada asma ini tidak mungkin kita lakukan karena tidak khas ya dok ya. Jadi itu ayah bunda, jadi silakan konsultasi boleh ke rumah sakit seperti bisa untuk sekedar kita mengecek anak kita asma atau bukan. Ada lagi yang bunda obat itu kita ada yang narasumbernya sudah senior nih ya itu sudah paling senior di rumah sakit di Bangka Belitung ya. Jadi beliau ini dokter ini adalah ketua Ikatan Dokter Indonesia Bangka Belitung ya. Jadi beliau sudah senior sekali di Bangka Belitung. Mumpung ada pakatnya nih, ayah bunda silakan ditanyakan. Terus kalau pada pasien anak-anak yang asma ini, kalau dia ada penyakit komorbid itu gimana? Apakah bahaya kan? Atau tidak? Bisa mengaku di kampungnya bisa ada bis, ada sipis, ada air. Berarti memperberat gitu ya, memperberat asmanya ya. Ada lagi? Ada lagi? Asma pada anak
Bisa sembuh nggak dok? Oh iya, ini kita kesembuhan loh. Jadi ada yang bertanya, asma pada anak ini bisa sembuh nggak dok? Ini tidak bisa sembuh, cuma mengurangi kegangguannya. Berarti asma ini tidak terkontrol. Iya. Berarti asma ini bukan tidak bisa sembuh, tapi bisa kita kurangi gitu ya, seperti yang pertambahannya dengan cara tadi, caranya dengan menghindari pencetus ya dok ya, pencetus kemudian untuk diobati karena obatnya. Dia tidak bisa sembuh nih, sehingga jadi harus kita laksanakan dengan benar. Itu ada lagi. Ada yang nyambung dok? Dari Triyuniat Oh, ada yang lain. ya Oke, silakan. Dari mana itu? Triyuniati Dari Bunda dari Yuniati Yuniati. Silakan apa yang ditanyakan? yang apa ini? Iya dok. Kayaknya nggak dok. Dengan cara tadi, caranya dengan menghindari pencetus ya dok ya. Pencetus kemudian untuk diobati obatnya. Tidak bisa sembuh nih, sehingga itu harus kita Kayaknya nggak dok. Iya. Hanya salah pencet kayaknya. Oke. Ada lagi yang sudah yang mau ditanyakan? Oke, Bu Dr. Hantiani, di untuk acara ini apa pesan-pesan buat ayah bunda di rumah nih dalam rangka kita mengenali asma pada anak. Baiklah ibu, mudah-mudahan sobat DH. Saya berpesan kalau misalnya ibu dan ibu mempunyai anak yang dengan gejala batuk ya, batuk misalnya lebih dari 2 minggu ya, terus sering kepulan, setiap kepulan itu bisa 2 sampai 3 kali. Nah, itu tolong dibawa ke rumah sakit atau puskesmas karena kita lihat apakah ada asma atau ada penyakit lain. Nah kemudian hindari faktor-faktor tercetus yang dapat menyebabkan kambuhnya asma, dan harus ibu-ibu dan bapak mengerti apa itu asma, karena kalau tidak mengerti nanti yang jadinya kambuhnya lebih sering sehingga akan mengganggu prestasi belajar, tumbuh kembang dari anaknya, kemudian anaknya jadi tidak optimal tumbuhnya. Kemudian imunisasinya harus diperhatikan, jangan sampai ketinggalan. Nah, mumpung bulan Mei ini ibu-ibu ya bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk mendapatkan imunisasi dialog. Jadi saya mengingatkan kembali karena memang bulan Mei ini pelaksanaannya mendapatkan 1 suntikan rubella campak, kemudian dilihat apa yang kurang dan ditambahin dilengkapi imunisasinya. Nah, kemudian lagi ibu-ibu jangan lupa ini kalau misalnya ada dari bayi sampai umur 5 tahun ya, kalau mau sekolah kan ada buku itu kemana buku buku KIA itu jangan tidak hilang, jangan disimpan aja, itu harus dibaca. Di situ ada semua tumbuh kembang anak, terus gimana penanganan misalnya yang ringan setelah kemudian pemberian makan pada anak, itu semua lengkap
jangan pokoknya itu harus dibaca dan dibawa ketika kontrol. Nah, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Dr. Afriani. Jadi itu pesan-pesan dari Dr. Afriani. Pertama saya kembali mengulangi bahwa yang Anda harus mengenali ya, dok, ya, mengenali gejala asma. Kemudian kalau ada gejala asma, ayah Bunda harus cepat dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas maupun rumah sakit. Kemudian itu setelah didiagnosis asma, maka harus kita laksanakan secara komprehensif. Kemudian selanjutnya jangan lupa memantau tumbuh kembang ya, tumbuh kembang anak kita supaya tidak terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya adalah juga tadi imunisasi ya, jangan harus melengkapi imunisasi yang belum lengkap, silakan juga konsultasi ke dokter anak sehingga dapat melakukan imunisasi di puskesmas maupun di rumah sakit. Mungkin itu tadi aja. Sama tadi buku KIA ya, dengan buku KIA ibu-ibu jangan ditaruh di bawah bantal ya, jadi dibaca buku KIA-nya dibaca, dan itu semua di KIA itu semuanya sudah lengkap tata laksana kedaruratan pada anak balita maupun anak di atas 5 tahun itu sudah pada balita itu sudah lengkap di buku tersebut ya. Jadi buku itu membuat ayah bunda jadi pintar ya, itu pesannya. Mungkin itu saja. Oh iya, Kalau ini Bu sudah dikatakan dokter sebagai asma anaknya, mohon kiranya ibu beritahu untuk semua perawat atau ini di rumah sakit bahwa mau kurang. Oke. Nah, bisa diberikan linknya. Jadi pada yang bunda yang memang anaknya sudah terdiagnosis asma oleh dokter, silakan ayah bunda menginfokan kepada perawat rumah sakit supaya nanti dimasukkan ke dalam komunitas asma untuk wilayah Bangka Belitung. Ya, dan itu ya dok ya. Oke, terima kasih Dr. Afriani atas pencerahan ilmunya pada pagi hari ini. Nah, itu sedikit ilmu yang bisa kami bagikan kepada ayah bunda sehingga ayah bunda di rumah bisa mengenali dia gejala asma sejak seawal mungkin, sedini mungkin ya. Jadi itu saja bincang kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ayah bunda dan sahabat Vietnam dimanapun berada. Kita akan bertemu lagi dengan bincang Vietnam di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.